Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam keadaan baik-baik saja di sini. Untuk mengawali perjumpaan pada pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nak Ehsan, Ibu minta tolong untuk memimpin doa ya. Ya, Ibu. Silakan. Oke, teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar kita sama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya kita akan mulai membaca surat-surat pendek. Kita baca surat Al-Fatihah ya, Nak. Ayo kita mulai bersama. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ibu nggak masuk. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nak Halwani. Ya Bu. Nak Imam. Hadir. Nak Hairia. Nak Siti Rosida. Nak Ehsan. Hadir, Bu. Nak Uswatun. Tidak ada. Nak Marsan. Hadir, Bu. Nak Baihaki. Hadir, Bu. Nak Juria. Terima kasih. Untuk kerapihan, Ibu lihat anak-anak sudah rapi semua, seragamnya sudah sesuai ya. Kemudian kebersihan kelasnya. Hari ini yang piket siapa ya, Nak? Kelasnya sangat bersih, kemudian tersusun dengan rapi. Itu Juria tadi, Bu, yang piket, Bu. iya, terima kasih untuk piket hari ini. Ya, saya dengan Pak Marsan, Bu. Oh iya. Kemudian anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Apakah anak-anak masih ingat? Bu. Antara lupa dan ingat, Bu. Ingat dikit, Bu. Baiklah anak-anak, untuk mengingatnya di sini, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Nah, udah. Sudah. Nah, di sini untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin,
Di yang baris pertama, di situ ada kalimat min samaroh. Itu termasuk contoh bacaan apa, Nak? Ijhar, Ibu. Idhar atau Ikfa. ihfa? Ikfa, Bu. Ikfa. Ikhfa, Ibu. Ikhfa, Ibu, ya, karena dibaca dengan anak-anak. samar, Ibu. Karena itu bacanya dengan samar. Mati ketemu shin. Ikhfa. Nah, kemudian yang kedua itu ada huruf-huruf. Ada ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Itu termasuk huruf apa, Nak? Huruf ikhfa, Bu. Iya, betul sekali, Nak Marsan. Masih ingat berarti ya. Makasih, Bu. Kemudian Iya, Bu. di sini yang ketiga itu ada huruf hamzah, ha, kha, ain, goin, dan ha itu termasuk huruf apa, Nak? Huruf idhar, Bu. Ijhar, Ibu. Ya, betul sekali anak-anak. Ibu masih ingat semuanya. Kemudian contoh yang keempat ya. Waman aroda itu contoh bacaan apa, Nak? Itu Ijhar, ijhar, Bu. Ibu. Itu Mati contoh ketemu bacaan alif. idhar. Sampai sini sudah paham bacaan yang kemarin? Paham, Ibu. Insya Allah paham, Bu. Oh, Ya, terima paham. kasih. Untuk pelajaran hari ini, anak-anak lihat ke. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Nah, kompetensi dasar menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa, kemudian mempraktikkan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Pengertian idhar. Coba Nak Ehsan dibaca dulu pengertian idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas, Bu. Sedangkan menurut ilmu tajwid, yaitu apabila ada tanwin atau mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Di antaranya ha, kho, ain, oyin, ha, hamzah. Itu, Bu. Iya, terima kasih. Kemudian, Ini berdiri. Nak Halwani, tolong Iya, Ibu minta Bu. tolong bacakan huruf-huruf idhar. Ada hamzah, ada ha, ghain, ain, kho, dan ha, Ibu. Iya, terima kasih, Nak. Kemudian di sini ada contoh bacaan idhar. Di sini contohnya yang pertama hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah. Hasidin idza, begitu ya cara membacanya, jadi jelas. Hasidin idza, begitu. Kemudian yang contoh keduanya yaitu huruf ha. Salamun hiya. Nah, tanwin bertemu dengan huruf H itu jelas. Jadi tidak ada kata tidak ada mendengung, samar ya. Jelas. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Jannatin aliyah. Ya, itu contoh-contoh. Kemudian ikhfa. Ikhfa itu menurut bahasa artinya samar. Menurut ilmu tajwid yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 maka dibaca samar. Kemudian hurufnya ada 15 ya. Contohnya nun mati bertemu dengan huruf ta. Dalam kalimatnya min tilqai. Nah, hurufnya itu di situ contohnya nun mati bertemu dengan huruf ta.
caranya samar, yaitu ditahan mendekati bunyinya itu mendekati bunyi N atau eng ya, kemudian ditahan 2 ketukan ya. Contoh yang selanjutnya yaitu min dunihi. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membaca huruf atau contoh bacaan ikhfa. Nah, anak-anak, manfaat mempelajari hukum bacaan idhar dan ikhfa yang pertama itu nanti dalam pelajaran ini kita bisa menjelaskan pengertian idhar dan ikhfa. Kemudian yang selanjutnya agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Yang ketiga, kita diharapkan bisa memberikan contoh bacaan idhar dan ikhfa dalam surat Al-Ghasyiyah. Untuk pelajaran ini, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok belajar. Yang masing-masing di sini kelompoknya 3 orang ya, Nak? Iya, Bu. Sudah bawa juz amma semua? Untuk minggu kemarin Ibu perintahkan untuk bawa juz amma, Nak. Nah, di sini Ibu sudah sediakan juz amma ya 3 untuk 3 kelompok. Kelompok pertama, Nak Halwani, Nak Heria, dan Nak Marsan. Kelompok kedua, Nak Imam Muhadi, Nak Uswatu, Nak Tahir. Kelompok ketiga, Nak Baihaki, Nak Esan, dan Nak Juria. Silahkan langsung ke kelompoknya masing-masing ya, Nak. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah masuk dalam kelompoknya? Bu. Siapa yang jadi ketuanya, Bu? Iya. Belajar apa? Belajar gambar. Tahu, Bu. Anak-anak, dari slide yang telah Ibu tampilkan tadi, mulai dari pengertian idhar, kemudian huruf-hurufnya, contohnya, kemudian pengertian ikhfa, huruf-huruf ikhfa, serta contoh bacaan ikhfa. Di sini anak-anak ada yang diketahui atau apa yang bisa anak-anak pahami dari pengertian-pengertian di atas atau dari contoh-contoh di atas. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Gimana, Nak Baihaki? Nggak ada. Ayo, Ibu akan dengarkan. Idhar tadi artinya apa? Jelas, jelas. Iya. Jelas, Ibu Guru. Ikhfa artinya? Samar, Ibu Guru. Iya. Kemudian, nah sekarang kalian buka surat Al-Ghasyiyah dalam juz amma. Di situ kita akan mencari contoh-contoh yang termasuk ke dalam bacaan idhar dan termasuk ke dalam bacaan ikhfa. Di sini akan Ibu bagikan LKPD-nya ya, Nak. Dalam mengerjakan LKPD ini, anak-anak Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo dikerjakan dari sekarang. Iya, Ibu. Mana, Bu? Tugasnya, Bu.
Pak Halwani ya. Jadi Anak-anak sudah selesai? ya Belum, Bu. Bu. Yang belum selesai kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, di sini kelompok 1 itu Ibu untuk kelompok 1 ya. Tugasnya itu menyimpulkan pengertian idhar dan ifa, kemudian menentukan huruf-huruf idhar dan ifa. Untuk kelompok 2, menyajikan contoh bacaan idhar dan ifa dalam surat Al-Ghoshiyah. Kelompok 3, mempraktikkan contoh bacaan idhar dan ifa dalam surat Al-Ghoshiyah. Ibu kasih waktu ya Mas Yana. Hadis itu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Iya, kalimat utamanya adalah hal ataka hadisul ghasyiyah. Ada yang belum bisa atau halaman berapa? Coba dibuka. Kemudian dicari dulu tanwin atau nun matinya. Kemudian bertemunya dengan huruf apa ya? Dibaca. Setelah selesai, nanti dirumuskan hasilnya di lembar LKPD yang telah Ibu berikan. Kemudian hasilnya ditempelkan di kertas manila dan dipajang di galeri. Sudah selesai, Nak? Ya Bu. Ya. Sekarang, setiap kelompok mengkritik hasil kerja dari kelompok temannya. Ayo anak-anak, kelompok 1 boleh lihat kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 2 boleh lihat kelompok 1 dan kelompok 3. Ini ya, kalian masing-masing melihat hasil kerja dari kelompok lain. Kemudian berikan komentar kalian. Di sini Ibu akan menilai hasil diskusi kalian dengan mengisi instrumen penilaian diskusi yang ada sama Ibu. Sampai sekarang masih semangat, Nak? Masih Bu. Semangat, Ibu. Masih. Ayo kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat. Oke, mari. Ayo, tepuk semangat. 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 Yes. Terima kasih anak-anak. Ibunya kurang semangat. Iya, kita tetap harus semangat ya. Kemudian di sini kita akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Pengertian dari idhar. Idhar itu artinya tadi apa, Nak Baihaqi? Jelas, Ibu. Iya, bagus sekali. Kemudian idhar itu menurut istilahnya seperti apa? Nah, Ehsan, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan iya, betul sekali. Kemudian pengertian Eva. Nah, Imam. Eva artinya apa? Ya, Iva itu artinya samar, yaitu. Nah, Halwani, secara istilahnya seperti apa? Jadi apabila Ada tanwin tanwin, atau nun mati, Ada ataupun nun mati bertemu dengan salah satu huruf ifa yang jelas, maka harus dibaca samar. ya, terima kasih. Kemudian contoh bacaan ifa dan idhar yang ada dalam surat Al-Ghoshiyah yang telah anak-anak kerjakan tadi. Contohnya di sini ya, Ibu beri penjelasan sedikit. Di sini contohnya yang pertama,
yauma idzin khasi'ah. Di situ ada zal ya, bertemu dengan kha, dibaca jelas. Kemudian naron hamiyah min ainin aniyah ta'amun illa, dan jannatin aliyah itu contoh bacaan idhar yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Kemudian contoh bacaan ikhfa yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah. 1 min dhari'. Kemudian yang kedua min ju', dan seterusnya. Itu yang surat contoh-contoh bacaan idhar dan ikhfa yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Sampai sini anak-anak sudah paham semuanya? Paham, Paham, Guru. Insyaallah Ya. paham. Anak-anak boleh kembali ke tempat awal ya. Mari. Anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian bacaan, kemudian sekarang saatnya anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Di sini Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu bagikan ya, Nak. Ini lembar evaluasinya. Mohon dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Mana lembarannya? Anak-anak Ibu yang solih dan solihah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid itu adalah wajib. Sehingga kita semua harus belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak terdapat kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran. Karena apabila salah satu huruf, maka akan mengubah arti dari bacaan kita tersebut. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tenang, Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang hadis, tentang takwa, yaitu kita akan mengenal apa itu takwa dan bagaimana bunyi hadisnya, serta apa kandungan yang ada dalam hadis tersebut. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.